Oke teman-teman, Bu Ais mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa ketemu ya via Zoom. Nah, hari ini teman-teman kita ketemu untuk belajar bersama terkait materi terakhirnya Bu Ais untuk keperawatan jiwa, yaitu pelayanan keperawatan jiwa profesional di klinik. Oke. Nah, teman-teman kemarin kan ada yang sudah praktik di rumah sakit, ada yang kalau ini kelasnya kelas A nya sudah praktik belum nih? Kelas B, Bu, sudah. Oh, kelas B yang pertama ya. Luar biasa. Bagaimana rasanya di RSC? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, pengen jadi perawat RSC? Pengen. Wih, mantep. Good. Oke, it's okay. Nah, itu pengalaman 1 minggunya teman-teman di RSC. Semoga pengalamannya yang baik-baik ya. Yang baik kita bawa sampai ke kampus, yang jelek-jelek biarkan aja di sana ditinggal. Nah, hari ini Wais ingin menyampaikan materi terakhir terkait pelayanan keperawatan jiwa profesional klinik. Oke. Teman-teman, terkait pelayanan keperawatan jiwa yang profesional dikembangkan dari model praktek keperawatan profesional atau MPKP. Mungkin teman-teman biasa dengar MPKP ya di manajemen keperawatan. Nah, di jiwa pun ada teman-teman, tapi memang di keperawatan jiwa sendiri, khususnya di RSC ya, yang menangani pasien dengan gangguan jiwa, itu juga menggunakan MPKP seperti yang digunakan teman-teman di rumah sakit umum biasa. Nah, MPKP ini sebenarnya teman-teman dikembangkan oleh Ratna Sitorus di tahun 2005. Dia awalnya mengembangkannya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan beberapa rumah sakit lain. Adapun model MPKP yang dikembangkan oleh Sitorus tahun 2005 ini ada MPKP 3, 2, 1 dan MPKP pemula. Bedanya adalah tenaga profesional yang bekerja di dalamnya. Kalau MPKP 3, di sana ada perawat profesional dan dia sudah S3, sudah doktor. Nah, kalau MPKP 2, rumah sakit besarnya, di sana sudah ada perawat spesialisnya. Kalau misalnya di ruang rawat inap yang udah ya sudah ada spesialis KMB-nya, di ruang anak spesialis anak ya. Ada MPKP 1 juga. MPKP 1 ini memang terdiri dari 3 komponen utama teman-teman. Ada ketenagaan, pemberi asuhan, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode keperawatan primer dan tim. Jadinya adalah tim yang primer. Nah, di sini ada perawat S1-nya dan ada perawat D3-nya. Kalau yang MPKP pemula, dia baru mau berkembang menuju ke profesional 1. Nah, teman-teman, untuk MPKP ini pengertiannya adalah suatu sistem atau struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memfasilitasi kita perawat profesional untuk mengatur pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan tempat asuhan tersebut diberikan. Itu menurut Sitorus dan Yulia tahun 2006. Kemudian menurut Howard dan Wood tahun 96, model asuhan keperawatan profesional adalah suatu sistem, yaitu struktur, proses, dan nilai-nilai yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut. So,
poinnya adalah kita sebagai perawat, sebagai tenaga profesional. Ya. Nah, kita masuk nih ke MPKP yang diterapkan di rumah sakit jiwa. Yang di RSJ ini sama, tapi ada yang dimodifikasi teman-teman. Yang pertama MPKP transisi, MPKP-nya dasar, ada perawat SPK-nya ada, tapi kepala ruang sama kepala timnya minimal D3 keperawatan. Itu MPKP transisi. Kemudian MPKP pemula, tenaga minimalnya adalah D3 keperawatan. Jadi sudah tidak ada tenaga yang dari SPK lagi teman-teman. Kemudian untuk MPKP profesional itu dibagi menjadi MPKP 1 basic, MPKP 2 yaitu intermediate, dan MPKP 3 yang advance. Kalau basic, karunya minimal, karu ataupun katimnya minimal S1 keperawatan. Nurse ya. Untuk MPKP 2 intermediate minimal D3 keperawatan. Dan di MPKP 2 ini sudah ada tenaga spesialisnya. Karena di RSJ berarti ada spesialis keperawatan jiwanya. Kemudian untuk MPKP 3 atau advance, di sana minimal tenaganya adalah S1 keperawatan. Sudah ada spesialisnya dan sudah ada doktoral keperawatannya. Nah, contohnya kalau untuk teman-teman kemarin yang sudah ke Aminogondo. Nah, kemarin ketemu siapa nih? Si Ai-nya, masih ingat enggak? Si Ai-nya kemarin siapa? Masih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, kemarin si Ai-nya pendidikan terakhirnya apa? Ingat enggak? Sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan. Iya. Nurse. Sarjana keperawatan nurse. Iya, kalau di Semarang itu di Aminogondo kebanyakan S1 keperawatan nurse dan mereka sudah mulai ada S2-nya. Dan yang spesialis pun sudah ada. Tenaga keperawatan yang S2 plus spesialis sudah ada. Ada yang ketemu Bu Titik kemarin? Ada, Bu. Ada? Bu Tati. Bu kita beda Bu Tati sama Bu Titik beda ya nak ya. Ya, oke, it's okay. Nah, poinnya adalah kalau di RSJ Aminogondo mungkin saat ini masuk ke MPKP profesional, dia masuknya yang MPKP 2 ya, yang intermediate. Dia sudah mulai ada tenaga yang spesialisnya. Nah, MPKP ini dikembangkan di Rumah Sakit Jiwa Bogor, di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Lawang itu ada di Malang. Kemudian di RSJ Pakem atau di sekarang namanya RSJ Gracia. Kalau Semarang Aminogondo Hutomo, Magelang dan Solo. Nah, teman-teman kemarin mainnya belajarnya ya di Aminogondo di Semarang. Kemudian untuk pelayanan profesional sendiri, teman-teman, ini dilakukan oleh perawat profesional. Dalam melakukan asuhan keperawatan menggunakan pendekatan holistik, baik bio, psiko, sosio, kultur, spiritual. Teman-teman, saat ini masih menempuh pendidikan sarjana keperawatan. Setelah sarjana keperawatan, Bu Ais berharap kalian langsung ambil nurse-nya. Kenapa nurse, Bu? Bu, kenapa sih kalau saya S1 keperawatan tidak boleh bekerja sebelum saya nurse? Ya, karena ada pendidikan profesinya. Nah, profesi itu yang nurse-nya itu. Beda dengan D3. Kalau D3 pendidikannya vokasional. Mereka belum profesional. Nah, kemudian asuhan keperawatan yang dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Selalu mengikuti perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. So, teman-teman harusnya banyak update nanti ketika teman-teman sudah lulus S1 keperawatan nurse, tetap melakukan update ilmu terkait dengan keperawatan. Gimana Bu caranya? Bisa dengan membaca jurnal, mengikuti kegiatan-kegiatan seminar. Nah, kemudian dalam melaksanakan asuhan keperawatan, kita harus memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara optimal, efektif, dan efisien.
Kemudian teman-teman, ini adalah tujuan dari MPKP. Yang pertama adalah kita menjaga konsistensi asuhan. Oke teman-teman, sorry ternyata tadi sinyalnya hilang. Halo, halo. Teman-teman. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sorry ya. Bu Ais Ya, Bu. akan... Oke. Bu Ais akan lanjutkan. Tadi kita sampai tujuan ya, Nak ya. Nah, ini tujuan dari MPKP yang pertama adalah menjaga konsistensi asuhan keperawatan. Nah, teman-teman, MPKP sendiri salah satu tujuannya adalah nanti ketika kita sebagai perawat, kenapa sih harus S1 keperawatan nurse? Kenapa sih harus spesialis? Kenapa sih harus dokter kalau keperawatannya? Kenapa nggak SPK aja, Bu? Toh kalau orang dengan gangguan jiwa, SPK pun bisa memberikan asuhan. Iya, kalau memberikan mungkin iya, tapi kualitasnya berbeda. Nah, salah satu tujuan dari MPKP ini adalah agar asuhan keperawatannya bagus, konsistensinya bagus. Kemudian, yang kedua adalah mengurangi konflik, tumpang tindih, dan kekosongan pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan, menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan, memberikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan keputusan, serta menjelaskan dengan tegas ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap tim keperawatan. Nah, kalau keperawatan, ya sudah kita fokusnya ke asuhan keperawatannya pasien. Jadi nggak usah kemana-mana. Toh itu sudah mencakup semua kebutuhannya pasien. Nah, kemudian teman-teman di MPKP sendiri ada yang namanya pilar. Pilar-pilar dalam model praktek keperawatan profesional MPKP. Ada 4 pilar. Pilar pertamanya adalah pendekatan manajemen keperawatan. Pilar kedua, kompensasi dan sistem penghargaan. Pilar ketiga, hubungan profesional. Pilar keempat, manajemen asuhan keperawatan. Nah, untuk pilar pertama ini, pendekatan manajemen keperawatan, dalam model praktik keperawatan, mensyaratkan pendekatan manajemen bagi pilar praktik keperawatan profesional yang pertama. Pada pilar 1, yaitu pendekatan manajemen terdiri dari perencanaan dengan kegiatan perencanaan yang dipakai di ruang MPKP, meliputi perumusan visi misi, filosofi, kebijakan, dan rancangan jangka pendek, harian, bulanan, dan tahunan. So, dalam manajemennya nanti harus ada perencanaannya, harus ada pengorganisasiannya, ada pengarahan, ada pengawasan, dan pengendalian. Jangan sampai ketika teman-teman menjadi manajer keperawatan nanti, tidak ada perencanaan yang jelas, pengorganisasiannya kurang bagus, pengarahannya ditinggal saja, tidak ada pengarahan, pengawasan, pengendalian itu penting. Ya. Kemudian kompensasi dan sistem penghargaan. Manajemen sumber daya manusia di ruang model praktik perawatan profesional berfokus pada proses rekrutmen, seleksi kerja, orientasi, penilaian kerja, staf perawat. Proses ini selalu dilakukan sebelum membuka ruang MPKP dan setiap ada penambahan ruang perawatan baru. Mungkin teman-teman kemarin waktu praktek di RSC masih rame-ramenya ada penilaian ya dari kepala ruang pada anggotanya, pada perawat-perawat lain terkait dengan kalau di rumah sakit jiwa lebih ke arah komunikasinya ya, intervensinya. Jadi intervensi keperawatannya ada, masih ingat ya SP strategi pelaksanaannya yang kemarin untuk pasien halusinasi, pasien HDR. Nah, si kepala ruang kemarin melakukan evaluasi kepada timnya. Nah, untuk naik jabatan mereka harus lolos itu.
kepala ruanglah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tes tersebut. Nah, kalau mereka bisa, dia akan dapat penghargaan. Dia bisa naik tingkat, ya. Oke. Yang ketiga adalah hubungan profesional. Hubungan profesional dalam pemberian pelayanan keperawatan, yaitu kali ini adalah tim kesehatan. So, di dalamnya ada perawat dan non-perawat yang menjadi tim kesehatan dalam penerima pelayanan keperawatan klien dan keluarga. So, kita harus punya hubungan yang bagus dengan teman-teman yang mungkin di luar tim keperawatan. Di dalam timnya harus bagus, di luar timnya juga harus bagus. Pada pelaksanaannya, hubungan profesional secara internal artinya hubungan yang terjadi antara pembentuk pelayanan kesehatan, misalnya antara perawat dengan perawat, perawat dengan tim kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan hubungan profesional secara eksternal adalah hubungan antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Berarti hubungan antara kita dan pasien kita itu juga harus baik. Kalau mau melakukan SP itu dengan baik, ya lakukanlah kegiatan yang lainnya dengan baik. Ngasih makan dengan cara yang baik, mengingatkan dengan cara yang baik. Meskipun pasien kita adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi karena kita jiwanya masih oke, jadi lakukanlah dengan cara yang baik. Kalau misalnya kamu melakukan dengan cara yang tidak baik, misalnya ya dengan marah-marah, so apa bedanya kamu dengan pasien RPK sama-sama marah-marah ya? Nah, so kita harus punya perilaku yang baik. Kita juga bina hubungan yang baik dengan tim kita, dengan pasien kita semuanya. Kemudian manajemen asuhan keperawatan. Salah satu pilar praktik profesional keperawatan adalah pelayanan keperawatan dengan menggunakan manajemen asuhan keperawatan di MPKP tertentu. Manajemen asuhan keperawatan yang diterapkan di MPKP adalah asuhan keperawatan dengan menerapkan proses keperawatan. Kalau kita bilang proses keperawatan, berarti teman-teman harus mulai ingat lagi nih. Ada pengkajiannya, analisa datanya, ada diagnosisnya, intervensi, implementasi, evaluasi. Nah, ke sana berarti ya. Kemudian kita akan ngobrol tentang piramida pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa spesialistik dilaksanakan di rumah sakit jiwa. Berbagai penerapan model praktik keperawatan profesional yang telah dikembangkan. Pelayanan kesehatan jiwa integratif merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan di rumah sakit umum. Oke, teman-teman, pelayanan kesehatan jiwa ini tidak hanya di RSJ. Kalau kita kan salah satu kota kabupaten yang kita tidak punya RSJ ya. Nah, kita sebenarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum ada. Kemudian, Bu, kalau di puskesmas ada nggak, Bu? Sebenarnya di puskesmas pun ada, nak, perawat yang memegang program kesehatan jiwanya. Nah, perawat jiwa ini, perawat yang pegang program jiwa ini, dia tugasnya adalah visitor ke pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Nah, karena kita tahu permasalahan kita di puskesmas, bisa jadi satu orang tidak hanya megang satu program saja. Mungkin dia pegang program yang lain. Jadi si perawat ini tidak bisa setiap minggu untuk mendatangi pasien dengan gangguan jiwa. Paling tidak perawat ini punya jadwalnya sendiri untuk melakukan visit ke pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian ini model pelayanan kesehatan jiwa, ada RSJ-nya. Kemudian di rumah sakit umum provinsi juga ada polinya ya. Kemudian RSU kabupaten kota. Bu, kalau RSUD Kraton
RSUD Kajen ada enggak, Bu? Ada. Pelayanan kesehatan jiwanya ada. Ada poli jiwanya, ada perawatnya, ada dokternya. Pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, di rawat jalannya ada ya. Kalau RSUD di kita mungkin belum ada yang rawat inap. Tetapi kita ada nih rumah sakit unit ya, yang rawat inap, yang dia rumah sakit umum. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa melalui pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas yang tadi Bu Ais jelaskan. Kemudian dukungan masyarakat informal dan formal di luar sektor kesehatan. Ini tadi CMHN. Nah, di sini ada tokoh masyarakat, guru yang kita bisa mintai tolong ketika nanti membuat desa siaga sehat jiwa, dan pelayanan tingkat individu dan keluarga, atau mungkin kader ya. Oke, ini yang tadi ya, CLMHN, CMHN. Pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengembangan desa siaga sehat jiwa, DSSJ. Oke. Ini pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primernya kita bisa memberikan program pendidikan kesehatan, program stimulasi perkembangan, program sosialisasi, manajemen stres, dan persiapan menjadi orang tua. Program dukungan sosial, kemudian program pencegahan penyalahgunaan obat, dan program pencegahan bunuh diri. Ini pencegahan sekundernya, lebih ke arah fokus pelayanan pada deteksi dininya. Kemudian ini pencegahan tersiernya, deteksi, kemudian ini targetnya lebih ke arah pasien gangguan jiwa yang di masyarakat, tapi dalam bentuk tahap pemulihan. Pasiennya sudah pernah di RSJ dan dia sudah sehat, sudah sembuh, dikembalikan di rumahnya. Nah pencegahannya lebih ke arah tersier. Oke. Lebih ke arah untuk program pencegahan ke stigmanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Ais sharekan ke teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Mas Restu. Hanya pemulihan dari awal muncul penyebabnya gitu, Bu. Seperti mungkin kan kalau di masyarakat kan kadang ada yang ODGJ yang berkeliaran gitu, Bu. Ya. Gimana nih pertanyaannya Mas Restu? ODGJ yang berkeliaran, kenapa nggak ditanganin, Bu? Gitu, Pak. Ya. Suaramu hilang, Mas Restu. Tinggi, Bu, benar. Oke, terima kasih Mas Restu. Sebenarnya terkait dengan ODGJ yang di jalan, kita sebagai perawat jiwa lebih ke arah di rumah sakitnya ya. Jadi ketika pasien jiwa itu sudah oke untuk ditangani, kita yang tangani. Tapi kalau masih berkeliaran seperti itu, kita tidak bisa main sendiri. Kita mungkin perlu pertolongan dari banyak lini ya, bisa Satpol PP, bisa apalagi ya? Ya, dinas sosial. Jadi kita tidak bisa main sendiri. Karena areanya bukan hanya area kita sebagai perawat jiwa. Itu kompleks. Nah, nanti mungkin Mas Restu bisa nih buat program dengan dinas sosial terkait dengan ODGJ. Oke, good job Mas Restu. Yang lainnya silahkan. Nanti Bu Ais diajak ya, kalau Mas Restu
mungkin mau buat program terkait itu. Insya Allah, Bu, insya Allah. Oke. Anin, ada yang ditanyakan, Anin? Iya Bu, izin masuk ya Bu, izin bertanya Bu Ais. Silakan. Kan di rumah sakit jiwa itu nggak jarang juga Bu, dari pasien itu keluar masuk gitu Bu, keluar masuk ke rumah sakit jiwa. Nah itu sebenarnya pencegahan apa sih Bu yang salah sehingga bisa keluar masuk? Oke, terima kasih pertanyaannya, Anin. Maksud Anin keluar masuk itu dia kambuh ya, Anin ya? Iya Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kenapa sih pasien gangguan jiwa ketika dia masuk ke RSJ, kita rawat dengan baik, ternyata pasiennya bisa sembuh dengan baik, ketika kita pulangkan ke rumah, dia mental lagi, balik lagi ke RSJ. Berarti salahnya di mana nih? Nah, ini sebenarnya PR saya, PR kita bersama terkait dengan kesehatan jiwa. Jadi, stigma di masyarakat kita terkait dengan ODGJ masih belum bagus. Jadi masih banyak tetangga yang menstigma, sudah ngecap, wah kayak lulusan RSJ misal gitu. Wah Mas Restu kemarin di RSJ loh sebulan misal. Itu mungkin lingkungan yang kurang bisa menerima pasien kita. Jadi pasiennya resikonya akan kambuh lagi, mental lagi, masuk ke RSJ lagi. Nah, kita bisa benahi bersama dengan cara memberikan lingkungan yang bagus untuk ODGJ, keluarga yang memberikan support, keluarga yang bisa mengingatkan dengan baik. Jangan-jangan keluarganya ketika ODGJ-nya marah-marah, keluarganya juga ikut marah-marah. Ketika pasien kita kumat, mulai serangan, lempar-lempar batu misal, keluarganya jangan-jangan tidak bisa mengatasi dengan baik, atau keluarganya juga acuh tak acuh terkait dengan pengobatan selama di rumah. Obatnya habis ya sudah, nggak usah minum obat. Padahal kan ODGJ itu harusnya kalau sebelum obatnya habis pun dia harus kontrol. Nah, PR kita nih, ODGJ ini harusnya kontrol ke rumah sakit lagi. Bisa jadi keluarganya tidak mampu, tidak ada uang untuk mengantar kontrol sampai ke Semarang. Akhirnya, ya wes lah, ya sudah lah, akhirnya tidak punya obat. Akhirnya keluar lagi tanda gejalanya. Ada juga yang, dia sudah tahu, dia sudah dirujuk ke puskesmas, sudah bagus, tapi karena si pasiennya menolak untuk minum obat, keluarganya lebih menuruti pasiennya. Ya wes lah, toh dia tidak mau minum obat, ya wes Pak Ora. Nah akhirnya tanda gejalanya akan keluar lagi. Karena keluarga yang kurang paham terkait dengan ODGJ kita dan lingkungan yang belum mendukung. Mungkin itu Mbak Anindita. Ya, baik, terima kasih Bu Ais penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, kayaknya Anindita sama Restu nanti akan buat program terkait dengan Desa Ramah ODGJ. Buat PKM lagi Anin, ya, sama Restu. Dan teman-teman yang lain. Ada ya Bu, insya Allah. Oke, teman-teman yang lain mana nih kok hilang ditelan sinyal? Bu, ya, silahkan. Izin dulu ya. Minta izin Bu. Mau ya, silahkan. PK daerah Bu. Oke, izin untuk live. Iya. Oke. Tidak perlu izin Mas Restu. Bu Ais sudah selesai karena tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaannya ke Anindita. Nanti Anin akan meneruskan ke Bu Ais. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat teman-teman di rumah. Bu Ais akhiri ya. Non wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais. Sama-sama.